Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Ayura Alifia Azahra, peserta Eksamen Bedas 2025. SMP Negeri 1 Sawakan Jeruk, Sebrayan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerpen karya saya sendiri yang berjudul Lebaran Terakhir di Nusa Tenggara Timur. Di siang hari, handphone seorang ayah berbunyi. "Ayah, siapa yang menelpon?" ucap Melati anaknya. "Kakek, Nak," jawab ayah. Melati pun bergegas dengan semangat untuk menjawab telepon tersebut, karena kakeknya berjanji untuk menelponnya. Melati yang tertawa-tawa saat teleponan tersebut karena kakeknya sudah berjanji. Saat sejak kecil, Melati hanya tahu wajah kakeknya dari foto yang kusam di dinding ruang tamu. Jarak dan keadaan ekonomi keluarga membuat pertemuan itu terasa mustahil. Tapi tahun ini berbeda. Ayahnya baru saja mendapatkan rezeki dari hasil kerjanya bertahun-tahun. Dan Lebaran kali ini mereka akan merayakan di kampung halaman sang ayah bersama kakek Budi. Langit pagi itu sangat cerah. Angin di bandara berembus pelan, membawa aroma asin laut dari kejauhan. Melati memandangi pesawat yang akan membawanya ke tempat yang selama ini hanya ada dalam cerita. Nusa Tenggara Timur. Di sanalah kakeknya tinggal. Kakek yang belum pernah ia temui seumur hidup. "Masih jauh, Bu?" tanya Melati saat pesawat mendarat di Kupang. "Iya sayang, kita masih harus naik mobil beberapa jam," jawab ibunya sambil tersenyum. Meski kelelahan tampak jelas di wajahnya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon kelapa dan suara burung camar. Di teras, seorang lelaki tua berdiri dengan tongkat. Wajahnya keriput namun senyum hangat yang menyambut seperti mentari pagi. "Ini kakekmu, Melati," ucap ayahnya pelan-pelan. Melati ragu sejenak lalu berjalan pelan mendekati. Kakeknya membuka tangan, memeluknya dengan lembut. Mata Melati berkaca-kaca. Itu pelukan yang sudah ia tunggu-tunggu selama 11 tahun hidupnya. Malam takbir pun tiba. Tak ada gemerlap lampu kota, tapi bintang di langit lebih terang dari yang pernah Melati lihat. Mereka makan bersama, bertukar cerita, dan kakeknya berkisah tentang masa kecil ayah Melati, tentang kampung, laut, dan hidup. Esoknya, pagi Idul Fitri, mereka sholat berjamaah di lapangan desa. Kakeknya duduk di baris depan, mengenakan sarung dan koko putih bersih. Setelah sholat, mereka bersalam-salaman, dan kakeknya memeluk Melati lama sekali, seolah tidak ingin melepaskan. Akhirnya, kakek bisa lebaran bareng cucu, bisik suara parau. Hari itu penuh tawa. Melati berlari-lari bersama sepupunya, menikmati suasana yang baru dan hangat. Ia tak menyangka lebaran ini sebahagia ini. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Satu hari setelah Idul Fitri, pagi-pagi sekali, kakek Budi mengeluh dadanya sakit. Dadanya sesak. Ayah Melati panik, mencoba membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dalam perjalanan, kakek Budi menghembuskan napas terakhirnya. Melati terdiam. Ia tak tahu harus marah atau bersyukur. Marah karena pertemuan itu begitu singkat, tapi juga bersyukur karena ia sempat memeluk kakeknya, sempat merasakan hangatnya kasih seorang yang selama ini hanya hidup dalam bayangan. Di pemakaman, Melati menabur bunga dengan tangan kecilnya. Di dadanya ada rasa kehilangan yang dalam, tapi juga ada kenangan karena ia tahu ia sempat menjadi bagian dari lebaran terakhirnya bersama kakek. Begitu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.